Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati para reviewer dan hadirin sekalian. Perkenankan kami memaparkan proposal penelitian hibah fundamental dasar reguler tahun 2025 dengan judul Pemodelan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Berkualitas untuk Pertumbuhan Green Economy di Jawa Barat. Penelitian ini dilaksanakan oleh tim peneliti dari Universitas Muhammadiyah Bandung, dengan Ketua Peneliti Dr. Wandi Zulkarnaen, beserta anggota tim. Urgensi penelitian. Transisi menuju ekonomi hijau saat ini bukan lagi pilihan, melainkan sebuah keharusan global dan nasional. Komitmen internasional melalui Paris Agreement, SDGs 2030, serta arah kebijakan nasional dalam RPJMN 2020-2024 menegaskan pentingnya pembangunan berkelanjutan. Di tingkat regional, Jawa Barat merupakan provinsi dengan produk domestik regional bruto tertinggi kedua di Indonesia. Namun di sisi lain, Jawa Barat menghadapi tantangan serius berupa kesenjangan green skills. Mayoritas tenaga kerja masih didominasi sektor konvensional dengan literasi hijau yang rendah. Kondisi ini berpotensi menghambat pertumbuhan investasi berkelanjutan dan pengembangan ekonomi hijau di daerah. Tujuan penelitian. Penelitian ini memiliki 3 tujuan utama. Pertama, menganalisis kebijakan existing terkait pemberdayaan SDM berkualitas dalam mendukung ekonomi hijau di Jawa Barat. Kedua, mengidentifikasi faktor pendorong dan penghambat, melalui analisis kesenjangan kompetensi SDM sektor hijau. Ketiga, merumuskan model pemberdayaan SDM berkelanjutan yang adaptif dan dapat direplikasi di provinsi lain. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pendekatan ini dipilih untuk menggali secara mendalam kebijakan dan praktik pemberdayaan SDM di Jawa Barat. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan pemangku kebijakan seperti BKPSDM, Disnaker Trans, DLH, Disdik, Bapeda, dan Dinas ESDM. Analisis dokumen resmi seperti RPJMD, laporan kinerja, dan kebijakan daerah. Data dianalisis menggunakan triangulasi, analisis tematik, serta analisis SWOT. Kesenjangan kompetensi SDM. Hasil awal penelitian menunjukkan bahwa hanya sekitar 15% tenaga kerja yang memiliki keterampilan relevan dengan ekonomi hijau, seperti energi terbarukan, pengelolaan limbah, dan pertanian organik. Hal ini menegaskan adanya defisit green skills yang cukup serius. Sistem pendidikan dan pelatihan yang ada saat ini belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan keterampilan hijau yang terus berkembang. Temuan, perspektif ketenagakerjaan. Dari perspektif ketenagakerjaan, BKPSDM menilai bahwa tantangan utama terletak pada keterbatasan infrastruktur pelatihan serta rendahnya pemahaman ASN terkait transisi ekonomi hijau. Sementara itu, Disnaker Trans telah berfokus pada pelatihan vokasi, namun masih menghadapi kendala link and match dengan industri hijau yang berkembang sangat cepat. Beberapa solusi parsial seperti sertifikasi dan pelatihan daring mulai diterapkan, namun belum terintegrasi lintas sektor. Temuan, perspektif sektoral. Pada sektor lingkungan hidup, masih terdapat kekurangan SDM teknis di daerah untuk mengelola proyek energi hijau dan limbah, sehingga kolaborasi dengan akademisi menjadi sangat penting. Di sektor pendidikan, kurikulum sekolah menengah belum sepenuhnya mengintegrasikan green skills, dan para guru masih memerlukan pelatihan khusus terkait keberlanjutan. Sementara itu, pelaku industri dan UKM menghadapi keterbatasan akses terhadap teknologi hijau dan pembiayaan, serta masih perlunya kejelasan insentif bagi industri ramah lingkungan. Analisis SWOT. Analisis SWOT menunjukkan bahwa Jawa Barat memiliki kekuatan berupa landasan kebijakan yang kuat, komitmen pimpinan daerah, serta potensi sumber daya alam yang melimpah. Namun demikian, terdapat kelemahan berupa kebijakan yang masih terfragmentasi, kurikulum yang belum adaptif, serta keterbatasan anggaran pelatihan. Peluang muncul dari meningkatnya permintaan global terhadap produk hijau, dukungan pendanaan dari pemerintah pusat, serta perkembangan teknologi hijau. Sementara ancaman datang dari persaingan global, dinamika kebijakan politik, dan resistensi industri konvensional. Model sinergi green. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merumuskan model sinergi green, yaitu sinergi integratif pemberdayaan sumber daya manusia untuk ekonomi hijau. Model ini dikoordinasikan oleh Bapeda sebagai integrator kebijakan, dan terdiri dari 3 lapisan. Pada lapisan mikro, fokus pada individu melalui pendidikan vokasi hijau, sertifikasi kompetensi, dan pelatihan UMKM ramah lingkungan. Pada lapisan meso, ditekankan kolaborasi lintas lembaga, kebijakan insentif, serta penyediaan teknologi hijau. Pada lapisan makro,
Dibangun ekosistem berkelanjutan melalui integrasi triple helix antara pemerintah, industri, dan akademisi. Kesimpulan dan rekomendasi. Sebagai rekomendasi kebijakan, penelitian ini mengusulkan pembentukan Satuan Tugas Ekonomi Hijau yang diketuai oleh Bapeda. Selain itu, Disdik dan BKPSDM perlu merumuskan kurikulum kompetensi hijau yang terstandarisasi. Dinas Industri dan UKM diharapkan dapat menciptakan skema insentif yang lebih menarik bagi bisnis hijau. Dan Bapeda perlu mengembangkan basis data terpadu terkait kebutuhan SDM hijau di Jawa Barat. Penutup. Demikian pemaparan proposal penelitian ini. Besar harapan kami penelitian ini dapat memberikan kontribusi nyata bagi penguatan SDM dan percepatan ekonomi hijau di Jawa Barat. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.